kayaknya Mas ya, siap-siap Mbak Tri. Baik, Mbak Mas Rahmat laptopnya mati katanya. Baik, Hmm. untuk apa saya pendampingan enggak ya atau pendampingan atau enggak? Saya itu kalau di magang kan tugas utamanya itu adalah teman-teman yang sebagai change agent, teman-teman sebagai duta. Jadi Ah, pemateri utama adalah teman-teman. Tapi insya Allah gitu ya oh gitu. saya atau Mbak Dani atau mungkin ada teman-teman nanti yang sudah DKM dan diutamakan psikolog gitu ya, itu bisa membuka gitu dan menutup biasanya mengantarkan dan menutup gitu biasanya kita pengantar kalau Oh, 10 menit aja di awal ya atau maksimal 15 menit ngasih hmm. pengantar pemateri utama yaitu tadi para duta literasi emosi gitu. Oh, berarti kita yang bikin pemaparan materinya, slide-nya, baik untuk misalkan online ataupun offline. Misalkan kondisinya kita bikin suatu seminar offline, melibatkan misalkan murid-murid gitu kan. Itu berarti kita yang jadi pembicaranya, pemberi materinya seperti itu ya, Teh. Betul, betul seperti itu. Karena nanti Hmm. diharapkan teman-teman itu bisa mandiri gitu. Baik. Karena untuk literasi emosi ini kan tidak ada intervensi psikoterapi gitu Hmm. ya. Sementara ranah psikoterapi itu kan ranah klinis, ranah kuratif. Kalau MLP dan anger management membahas luka penguasaan dan anger management workshopnya ada dia psikoterapi kan yang pendampingan 1 jam terakhir ya Mbak Eli Hmm. ya kemarin waktu di di kota-kota lain yang di 4 kota. Nah kita selalu terlibat tuh. Tapi kalau literasi emosi nanti sifatnya bisa rekaman dari saya kalau misalnya saya nggak bisa datang ya offline Hmm. gitu atau ya ketika misalnya online ya saya hadir ketika pengantar aja. Tapi karena tidak ada psikoterapi, jadi teman-teman bisa mengadakan baik seminar, baik workshop secara mandiri. Tapi tentu saja koordinasi ke kami ya, gitu dalam arti ke Dandiah Care karena teman-teman tetap menjadi supervisi dari Biro Dandiah Care gitu aja. Mbak Dina silahkan Mbak. Maksimal kalau misalkan maksimal kalau event berapa orang ya, Teh Dia Punten? Misalkan Kalau kita event bikin untuk seminar, eh, ini online apa offline ya Mbak Tri? offline. Kalau offline ya. Kalau Kalau offline, offline misalnya kita bikin suatu event jauh yang untuk mengacu. offline. Betul. Kalau offline nggak jauh-jauh mengacu itu ke persyaratan minimal hotel. Biasanya kan dia ada ya minimal booking 20 pax. Tapi Hmm. terkadang ada 30 pax gitu ya Bunda Elia di Jakarta itu 30 Hmm. pax gitu. Kalau di Bandung kemarin boleh 20 pax gitu. Itu aja mengacunya ke Hmm. situ. Lalu kalau Oh. online ini kita memang apa kalau online itu sebenarnya kalau dia keluar tadi minimal 50 supaya memang cukup banyak yang tersentuh gitu ya. Dari pengalaman sih di atas 50 yang sudah-sudah itu. Kalau kita buka seminggu sebelumnya gitu ya. 50 100 bahkan ada tuh Bunda Lili sampai rekor itu sampai 2 grup WA full ya 500 orang gitu itu seperti itu lalu apa tadi kalau Zoom ya anak-anak ya nah Zoom mudah-mudahan sih nyampe 100 mudah-mudahan ke sekolah yang mana gitu ke mana itu boleh banget gitu atau enggak bikin aja deh umum gitu anak-anak aja pesertanya tapi kalau mendatangi sekolah tertentu boleh yang kemarin kita mau program literasi emosi ghost to school ya nah boleh itu Hmm. jadi salah satu segmen kita. Mbak Dina boleh, Mbak Tri udah cukup jelas ya? Baik, baik. Makasih. Ya, makasih Ya, Teh. ya, Terima ya, kasih Teh. silakan. Aku Ya, mau nanya, mm-mm. oke, mungkin sedikit keluar dari topik parenting. Aku mau nanya aja, kan kebetulan minggu ini aku sempat berduka ya awal minggu ini karena ada om aku yang meninggal. Nah, Betul betul. di saat itu kan di rumah dukanya kan banyak keluarga dan tetangga dan teman-teman yang berkumpul gitu. Dan saat itu kan kayak tante aku dan sepupu aku lagi berduka juga kan karena suaminya dan ayahnya meninggal gitu. Tapi aku Mm-mm. juga mengamati kayak banyak juga kayak keluarga lain, di saat tante aku dan sepupu aku sedang nangis-nangis, sedang berduka, sedang cerita sedih gitulah, sedang bersedih, berduka, tapi banyak juga keluarga lain tuh yang malah kayak bercanda-bercanda, ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol dengan yang lain tuh bercanda ketawa seakan-akan ya menurut kalau aku melihatnya kayak, "Loh kok, kan tante aku dan sepupu aku sedang berduka, tapi kok yang lain seperti apa ya, mungkin
tidak merasakan kedukaannya atau tidak memiliki simpati atau empati kepada orang yang sedang berduka gitu. Aku merasa ini kok agak awkward ya, agak aneh menurut aku gitu. Dan aku juga sempat ngomongin gitu ke kakak aku, dan kata dia, ya menurut dia sih wajar aja karena setiap orang kan coping mekanismenya beda-beda gitu. Ada mungkin yang sedihnya nanti belakangan setelah lagi sendiri, kalau lagi rame nggak berasa sedihnya gitu. Dan saya bingung apakah emang ini normal atau apakah memang kurang literasi emosi atau kurang empati atau bagaimana teh? Itu aku sempat bingung saya kemarin. Ya, siap-siap. Iya, Mbak Dina tadi yang katakanlah tertawa-tawa itu bagian dari family atau tamu aja? Dari family juga ada, kayak Oh, kakaknya, keluarganya. adiknya gitu, ada juga yang tertawa-tawa juga gitu. Siap, siap. Betul, betul. Nah, saya berarti kalau kayak gitu berarti ada yang dari family, ada yang dari umum yang berekspresi tertawa gitu ya, yang ringan, bercanda gitu. Saya setuju bahwa di satu sisi ya, ini salah satu indikasi coping dari mereka yang tertawa itu gitu. Dalam arti ya tadi menghibur kesedihannya gitu adalah dengan santai, berusaha aku baik-baik saja. Kan ada di mode orang yang seperti itu gitu ya, menghibur dirinya itu gitu. Nah, kita yang bisa lihat tuh kalau Mbak Dinanya lebih jauh lagi, orang ini sebenarnya sensitif tuh, dia helpful gitu ya. Tapi ketika ini di lain waktu gitu ya, mungkin Mbak Dina yang cukup dekat gitu. Tapi ketika itu dia misalnya tertawa, dia bercanda, itu adalah salah satu coping dia menghibur dirinya sendiri gitu. Jadi karena ekspresi emosi sedih buat setiap orang itu sangat personal gitu, termasuk juga menangani kesedihannya, itu satu. Nah, tapi kalau misalnya yang dia yang agak over ya, agak lebay, tertawa dalam arti wah, padahal ada yang sedih jelas-jelas, itu jelas-jelas dia tidak menghargai ada ekspresi emosi kesedihan yang wajar yang terjadi saat itu. Jadi dalam arti apalagi itu kan kita juga bisa ya ngelihat ya dari ekspresi bahasa tubuh mana mana yang apa yang agak overreact gitu dalam ketawa dalam bercanda dan dia tidak tanda kutip seakan-akan mengignore gitu orang-orang yang sedang bersedih menangis. Nah, itu beda cerita gitu. Kalau yang dia tertawanya cuman ah ya sedih santai aja gitu. Tapi kalau yang dia agak over gitu ya bercandanya apalagi terus menerus, itu saya setuju dengan pendapat Teh Dina yang Teh Dina sendiri gitu ya, bahwa memang beliau-beliau minim empati ke orang-orang yang merasakan kesedihan gitu. Dari dua sisi itu menurut saya pendapat Teh Dina ada benarnya dalam konteks yang tadi, tapi pendapat kakak Mbak Dina gitu, itu juga ada benarnya. Jadi dua-duanya bisa benar gitu Mbak. Kalau dari saya seperti itu. Tapi yang jelas kalau saya sendiri gitunya, dan mudah-mudahan teman-teman yang sudah belajar literasi emosi, karena memang di saat itu stimulusnya adalah stimulus duka, maka kita yang justru menyesuaikan gitu gitu justru kita menyesuaikan dengan suasana kabung gitu, suasana berkabung, sehingga akhirnya eh, mau sebecanda apapun, mau setertawa apapun gitu ya, mungkin lebih baik itu apa tidak dilakukan dalam suasana berkabung itu gitu. Kita simpan aja, lebih baik diem di saat itu mungkin, meskipun kita tidak menangis tampaknya lebih bijak daripada tertawa, mending diem gitu kalau menurut saya ya. Dan buat teman-teman yang memang sudah belajar emosi di sini literasi emosi terutama untuk empati tadi, karena bisa jadi yang menafsirkan bahwa ini kok kurang empati banget bukan hanya Mbak Dina gitu, bisa jadi orang lain pun melakukan tafsir yang sama gitu, kok kurang empati banget ya gitu, gitu mungkin Mbak Dina ya. Oke, Oke, terima kasih Teh. ya, Saya semoga mau bantu ya. tanya Teh. Boleh boleh Teh Zona, silakan. Ya, ya. Ini saya ada niatan untuk ke sekolah menyampaikan literasi emosi offline gitu. Tapi itu khusus untuk guru-gurunya aja gitu. Yap. Sehingga kan mudah-mudahan bermanfaat sehingga guru bisa memahami emosi anak remaja gitu. Karena ini SMP dan SMK. Itu rentang waktunya kapan Teh? Kalau Kan boleh ya? betul, betul. Kalau memang apa diharapkan adalah selesai
2 minggu dari sekarang. Kenapa? Karena mumpung ilmunya masih nempel gitu ya. Kalau lebih dari 2 minggu nanti menguap gitu ya. Jadi memang yang diharapkan adalah 14 hari Ya. dari sekarang gitu. Nah, hanya memang kalau misalnya ternyata offline, terlebih kalau misalnya ternyata kita juga ada biaya ya yang timbul, kan itu biasanya butuh effort lebih ya. Oh, mengumpulkan 20 orang berbayar dengan free itu berbeda gitu ya. Itu akan beda lagi, nanti tinggal kita fleksibelkan aja. Misalnya DKM Kelihatannya Jabodetabek free Teh. free ya. Kalau free Teh silakan aja. kelihatannya free karena saya mendatangi sekolah, sekolah ngumpulin gurunya gitu. Tempatnya di Itu sekolahnya gitu. Jadi siap, siap. Boleh. cuman tinggal mereka punya waktu atau enggak gitu. Ya, siap. Itu sih diharapkan 14 dari hari sekarang aja ya, Teh Zona ya. Oh, ya. Nah, gitu. Tapi nanti ada yang mendampingi ya eh kalau offline gitu. ya, nanti kita Atau lihat harus kalau yang beberapa ini juga? Harus beberapa peserta juga? Harus beberapa peserta juga? beberapa peserta itu Jadi nggak peserta saya apa? sen Oh iya, beberapa TOT-nya ya. peserta TOT. TOT ya, materi ya. Kalau memang Ya. diharapkan karena memang biar teman-temannya juga istilahnya ini kan kita nyari tempat magang ya. Kalau teman-teman ada yang belum dapet nih dan sama-sama di Bandung, kan Teh Zona di Bandung, ya itu akan lebih baik Teh gitu ya. Saling bantu juga di situ, bisa juga sarana kolaborasi ya. Gitu. Silahkan aja kita boleh kita sepakati gitu. Oke, jadi diizinkan gitu ya, tinggal direncanakan. Diizinkan dan memang itu tujuannya gitu. Itu memang tujuannya. Oke. Makasih banyak Teh, insya Allah. Ya, sama-sama. Silahkan ada yang bertanya lagi, apakah terkait materi tadi, apakah nanti terkait rencana magang? Silahkan teman-teman. Teh, magangnya berapa orang Teh? Nah, tadi kalau misalnya kulwap, misalnya dia mau kulwap ya, kulwap itu minimal 2 orang. Karena waktunya kan cuma 90 menit ya. 90 menit maksimal 2 jam, itu 2 orang. Nanti saya insya Allah buka. Tapi kalau misalnya tadi mau segmennya adalah anak-anak tuh gitu dan nggak memungkinkan secara offline, oke, cool Zoom silahkan itu dibuka gitu ya. Kalau cool Zoom diharapkan sih bisa menyerap lebih banyak gitu, lebih banyak anak berarti lebih banyak fasilitator atau duta literasi emosi yang terlibat gitu. Karena dari pengalaman ya 5 anak di handle sama satu fasilitator itu udah cukup kaya gitu kita memfasilitasi mereka gitu aja. Kalau mau misalnya kita nanti saya coba pilah aja, saya bagikan Gform gitu ya, secara teknis aja nih, kita ngomong teknis aja ya biar teman-teman cukup paham. Saya akan bagikan Gform nanti insya Allah mungkin di hari maksimal Rabu, di mana teman-teman memilih nama, nomor WhatsApp, dan media untuk magang. Saya akan buka media kulwap di mana segmentasi utama adalah orang tua. Orang tua di situ adalah guru ataupun orang tua ya di keluarga. Itu kulwap. Lalu nanti kalau pater mending saya yang pilih aja gitu ya dibagikan. Ini hanya teman-teman hanya memilih media. Lalu berikutnya selain kulwap adalah kulzum. Nah, selain kulzum berarti segmentasi utamanya adalah anak-anak. Anak-anaknya usia SD ataupun SMP. Gitu. SD dan SMP. Lalu berikutnya adalah tadi apa tuh? Yang dibuka juga kalau dia mau offline. Misalnya kayak Teh Zona tuh. Offline apakah di sekolah udah ada gitu ya tempatnya, silahkan, ataukah nanti di mana gitu offline-nya itu silahkan, atau mungkin skemanya hybrid, yaitu offline dan online gitu. Nanti dibuka beberapa sesi. Tetapi memang tadi apakah HTM-nya jadi berbayar atau enggak? Kalau Kulwap dan Kulzum sepertinya enggak gitu. Tapi kalau misalnya hybrid offline, karena bisa timbul biaya dengan sewa hotel lah, dengan misalnya ada beberapa yang timbul lah biaya operasional yang memungkinkan HTM berbayar juga nggak apa-apa gitu. Karena itu untuk operasional itu nggak masalah gitu. Kalau kayak Teh Zona disediakan di sekolah, hanya datang berarti nggak berbayar ya, itu nggak bayar. Tapi kalau teman-teman, aku boleh nggak Teh Dia? Aku akan mengadakan misalnya kayak para DKM Jabodetabek, aku akan mengadakan deh
di Hotel Haris gitu. Ya timbul biaya nggak masalah gitu. Misalnya berapa ya tergantunglah itunya yang udah biasa menyelenggarakan di hotel itu kan ada platform ya. Memang Coffee Break itu minimal 150. Kalau dia dengan makan siang ada yang 300. Itu silahkan aja teman-teman. Yang intinya ada media buat teman-teman untuk berbagi ilmu literasi emosi. Itu aja. Ya, IG Live ya tadi juga ya, IG Live atau FB Live itu juga boleh. Jadi medianya online juga kalau itu. Gitu Teh Nurul ya. Teh, Nah, tapi Mbak Hida, ada yang mau ditanyakan? Siap, Iya. Nun. itu Teh mau nanya, apakah boleh usia 2 sampai 3 tahun itu dihukum? Nah, kemarin itu kan sempat dapat materi juga dihukum disendirikan sesuai dengan usia anak. Kalau 2 tahun ya 2 menit, 5 tahun 5 menit gitu. Atau lebih baik kayak literasi emosi yang Teteh jelaskan itu. Kalau saya menghindari hukuman itu sebelum anak mencapai 7 tahun ya. Konsekuensi hukuman kenapa? Karena anak belum bisa membedakan baik dan buruk. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, dia tuh nggak sadar dia salah dan dia tuh nggak mampu untuk membedakan. Oh ini benar, ini salah. Jadi saya sangat-sangat menghindari apa bentuk konsekuensi atau hukuman apapun itu bentuknya, katakanlah tadi ya 2 tahun 2 menit itu bukan hanya cuma 2 menitnya menurut saya tapi lebih ke efek psikologisnya karena tadi dia belum bisa membedakan ketika salah itu gitu ya itu dia oh aku tuh salah ya gitu dan efeknya Mbak yang ada adalah karena pemahaman belum ada yang ada adalah rasa takut yang bisa permanen sebelum dia paham bahwa dia salah, yang akan hidup duluan adalah rasa takutnya. Kalau sekali nggak apa, tapi kalau ini direpetisi jadi pola hukuman untuk anak 2 tahun, ini investasi yang sangat buruk. Yang berkembang nanti adalah rasa takutnya. Karena rasa pahamnya belum muncul. Dinasehatin tentang A sampai Z tentang konsekuensi belum nyampe. Bukan dia nggak mau, belum nyampe gitu. Kalau saya sendiri sangat-sangat tidak menyarankan gitu adanya bentuk hukuman atau bentuk konsekuensi ketika anak itu masih di bawah 6 tahun aja. Kalau misalnya anak melakukan kesalahan apa yang dilakukan gitu ya, ya tadi lebih ke mencontohkan aja dengan kita. Nah, kalau mau minum ini seperti ini ya kayak mamah ya, gitu aja. Tapi dia melakukan kesalahan lagi ya, ininya belum sempurna megang gelas ya, dia ngocorin gelas itu bagian belajar kesalahannya, bukan dia disengaja. Itu bagian belajar ketidaksempurnaan atas lisannya, ketidaksempurnaan otot-ototnya gitu ya, ketidaksempurnaan hal-hal yang lainnya gitu. Ya, kalau 7 Kalau tahun lagi sehat, kalau saya lagi sehat, ya, tak ajarin sayang kan Teh. Sayangnya pelan-pelan kayak gini. Ya, sayang bentar, habis itu dijambak lagi. Iya, nggak apa-apa ya. Coba aja terus coba. Yang jelaskan Mbak Hida. Makanya itu masih koreksi di saya sendiri. Betul. Saya sangat sarankan Mbak Hida itu aja ikut aja workshop anger management ya. Mudah-mudahan nanti ada offline nanti teman-teman. Insya Allah mungkin Jakarta atau Bandung. Rencana kemarin sih saya lihat di timeline itu mungkin di 4 Juli. Tapi nanti saya hubungi lagi ya seperti apa perkembangannya. Nah, dari saya sih cukup sekian. Nanti offline boleh ya? Kok offline sih? Maksudnya online diskusi di WhatsApp kita lanjutkan ya. Ini belum kepikiran nih untuk nanya gitu, untuk klarifikasi. Kepikiran setelah udah mengendap, baru boleh silahkan menanyakan di online. Terutama agenda magang, kita fokuskan ke situ ya. Agenda magang, kita nggak harus menunggu sempurna, nggak harus menunggu serba bisa untuk berbagi ke orang lain. Ketika kita willingness sudah siap, dengan disertai tentu aja effort ya untuk memahami, effort untuk membagikan ilmu itu insya Allah teman-teman sudah siap. Nanti sebelumnya saya juga akan bagikan kuis ya, sama untuk evaluasi aja gitu ya teman-teman. Jadi akhirnya tanda kutip ada kesadaran untuk lebih memahami. Silahkan itu ada kuis nanti mungkin dibagikan juga di hari Rabu atau Kamis ya. Itu untuk evaluasi aja untuk saya sendiri. Lalu berikutnya temanya yang mana? Teman-teman yang kuasai. Jadi ada pengalaman, ada amal,
lalu didukung oleh ilmu yang udah dipunyai yaitu literasi emosi ketika berbaginya ala gue banget gitu. Ini versi yang sudah saya alami dengan ada tambahan ilmu literasi emosi dari Dandiah. Itu jauh lebih powerful gitu. Silahkan. Oh, aku mau sederhana aja berbaginya tentang bagaimana menuntun anak supaya berani minta maaf. Kan gitu ya. Misalnya tuh tema cuman satu emosi aja, nggak usah harus ada 4 semua dimensi, nggak usah, karena biar teman-teman juga bagi-bagi. Mungkin saya akan bagikan nanti ada pilihan judul kalau teman-teman udah dipikirkan. Jadi selain media, adakah opsi atau tema yang sudah disiapkan? Tapi itu opsional bagi yang udah. Itu dimensi berapa? Biar nanti juga kita kaya nih. Terserah teman-teman mau ditugasin atau teman-teman dari alamiah ya, natural. Natural tuh dari oh ya ini pengalamannya ini masuk dimensi ini. Tapi kalau mau ditugasin boleh aja. Oh atas nama 1 sampai 10 itu dimensi 1 misalnya boleh aja. Oh dari 11 sampai 20 dimensi 2 gitu. Silahkan aja teman-teman nyamannya yang seperti apa ya. Gitu boleh aja ya nanti kalau mau kayak gitu, tapi kalau saya sih sarankan yang alami aja biar teman-teman berbaginya lebih natural gitu. Gitu aja dari saya. Tapi dengan tetap catatan menguasai semua tentu saja gitu ya. Oke, sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup kita berfoto dulu yuk. Mas Rahmat masih di sini atau jika berbagi IG live-nya secara berkala boleh banget. Saya pakai handphone, Bu. Bu Dia. Mas Mohon Rahmat maaf, saya pakai handphone. Soal laptop saya tadi kan mati. error Terus ya. ngerending ini. Ngerender. Oke, enggak. Oke, siap-siap nggak? Langsung ngerender ini, Bu. Nge-convert. Ya nge-convert ya. Oke, Dia apa-apa. maaf, saya nggak bisa ganti latar layar. Gaptek kan ya. Jadi Iya, pakai nggak yang apa-apa. kemarin. Kemarin Albil PM ya. Makanya nggak dari apa-apa. tadi nggak muncul, mencoba mengganti nggak berhasil. Siap, nggak apa-apa. Ini ya. Ya teman-teman, saya coba foto nih. 1, intelligence with a heart. Oke. 1, 2, 3. Oke. 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 Oke, sudah cukup. Ini udah kok 1 slide aja. Oke, gitu aja. Terima kasih teman-teman. Mari kita tutup dengan alhamdulillah ya untuk yang muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya untuk yang muslim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Eli, Mbak Tri, Mbak Hidayatun, Mbak Teh Devi. Teh Nurul, Teh Dia, makasih. Sama-sama Teh Dia, makasih banyak. Teman-teman. Makasih banyak atas ilmunya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Salam kenal, terima kasih. Mbak Eli. Iya, makasih banyak Teh Nah, Dia. Pak Fajri. Ketemu. Assalamualaikum. Saya tutup. Terima kasih.